Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya, kelas Bisnis Digital CB, akan mempresentasikan sebuah teknologi yang dipakai oleh sebuah perusahaan yang ada di dunia, yaitu IKEA. Nah, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama terdapat Nariswari Alifatea, kemudian ada Silvi Sifail Fuadah, dan saya sendiri Agatha Garcia. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait IKEA. Yang kita bahas nantinya terdapat beberapa topik. Yang pertama terdapat gambaran umum perusahaan, kemudian macam-macam teknologi secara umumnya, kemudian teknologi yang digunakan oleh IKEA itu sendiri, dan kita memberikan saran teknologi baru untuk IKEA agar bisa diterapkan dalam perusahaannya. Nah, yang pertama terdapat gambaran umum perusahaan dari IKEA ini sendiri. IKEA merupakan sebuah furniture and home appliance retailer yang berasal dari Swedia dan didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943. Hingga 2019, IKEA telah beroperasi di 56 negara di seluruh dunia dengan total 456 store, salah satunya yang ada di Tangerang, Banten, Indonesia, yaitu IKEA Alam Sutra. IKEA Alam Sutra ini merupakan toko ke-364 dan merupakan satu-satunya gerai IKEA di Indonesia yang juga dilengkapi distribution point IKEA di seluruh Indonesia. IKEA juga menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah dengan mengambil bahan baku dan pengrajin di Solo dan Yogyakarta. Produk-produk lokal tersebut akan dipasarkan IKEA ke pasar internasional. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke topik kedua mengenai macam-macam teknologi yang umumnya digunakan di era bisnis digital saat ini. Yang pertama ada Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT. IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Perkembangan IoT ini dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan juga QR code. Nah, IoT itu juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Jadi kemampuan IoT itu sendiri saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita yang menggunakan IoT ini. Contohnya sensor suara di mesin pencarian Google dan juga produk Amazon Alexa. Jadi singkatnya IoT itu adalah sebuah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang ada di sekitar kita yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lainnya. Kemudian lanjut. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, cloud computing ini ada dua jenis. Yang pertama cloud computing public yang bisa diakses oleh publik atau banyak orang. Yang kedua ada cloud computing private yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi cloud computing itu adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Fungsi dari cloud computing ini adalah untuk memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal program tertentu untuk tertentu dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Kemudian lanjut.
Yang ketiga ada artificial intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI. Itu adalah sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Shell, kecerdasan buatan itu adalah sebuah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Jadi dengan kata lain, AI itu adalah sebuah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga dan keterampilan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, secara garis besar, AI itu dapat melakukan 4 hal. Yang pertama ada acting humanly atau sistem yang bisa bertindak seperti manusia. Yang kedua thinking humanly, itu adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Yang ketiga ada think rationally, itu ada sebuah sistem yang bisa berpikir secara rasional. Dan yang terakhir itu ada act rationally yang atau sebuah sistem yang bisa bertindak secara rasional. Kemudian lanjut. Kemudian ada machine learning. Machine learning itu adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Nah, pembelajaran machine learning ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, dalam hal ini machine learning itu memiliki kemampuan untuk memperoleh data dengan perintahnya sendiri. Kemudian machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan bisa melakukan tugas tertentu. Nah, tugas-tugas yang bisa dilakukan machine learning ini tergantung dari apa yang dipelajari oleh machine learning tersebut. Jadi machine learning ini berfokus untuk membuat algoritmanya itu terus belajar secara konsisten dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa pemrograman tertentu. Jadi semakin bagus algoritmanya, output yang dihasilkan itu akan semakin akurat. Ya, lanjut. Yang terakhir ada Big Data Analytics. Sebelum mendalami Big Data Analytics, kita membahas tentang Big Data terlebih dahulu, yaitu Big Data adalah sebuah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database konvensional. Itu karena dalam Big Data, data berjumlah terlalu besar sehingga bergerak terlalu cepat dan tidak sesuai dengan kemampuan struktural dari arsitektur database tradisional. Nah, keseluruhan proses untuk mengumpulkan, merapikan, dan menganalisis big data itu disebut dengan big data analytics. Atau big data analytics itu juga bisa dijelaskan sebagai sebuah proses penggalian informasi yang berguna dengan menganalisis berbagai kumpulan big data yang big data. Kemudian big data analytics itu juga digunakan untuk menemukan pola-pola tertentu, seperti kalau dalam kegiatan bisnis itu bisa memprediksi pola tren dan juga preferensi konsumen. Seperti itu. Lanjut. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang selanjutnya ada teknologi yang digunakan oleh IKEA. Jadi yang pertama ada katalog online. Nah, jadi IKEA di sini nggak cuman berjualan dengan offline aja, tapi mereka juga merambah ke online-nya. Pada tahun 2007, IKEA sendiri secara resmi membuka toko online untuk pertama kalinya. Mereka memasukkan lebih dari 12.000 produk ke dalam website yang merepresentasikan seluruh rangkaian produk IKEA. Nah, di website sendiri, di website mereka juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan. Nah, salah satunya yaitu dengan memasukkan teknologi augmented reality agar lebih dekat dengan pelanggannya. Jadi, dalam teknologi augmented reality ini memberikan pengalaman kepada pelanggan untuk memilih produk IKEA dalam tampilan 3D dengan berbagai warna dan sudut yang berbeda hanya dengan menggunakan tablet atau ponsel cerdas mereka. Nah, fitur ini dinamakan dengan Place Furniture in Your Room. Selanjutnya, selain dengan membuka toko online-nya, pada tahun 2017, IKEA juga terus mengembangkan
aplikasinya, yaitu dengan menggabungkan teknologi AI atau Artificial Intelligence dengan teknologi augmented reality yang sudah ada pada website mereka. Jadi dengan menggabungkan teknologi ini, pelanggan itu nggak cuma bisa memilih produk aja, tapi mereka juga akan mendapatkan rekomendasi serta tips-tips untuk furniture mereka. Nah, penggunaan artificial intelligence ini di IKEA nggak hanya pada aplikasi aja, tapi mereka juga menggunakan artificial intelligence untuk pengembalian barang. Jadi, IKEA ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan pembuat teknologi bernama Optoro, di mana mereka ini menggabungkan antara Big Data Analytics dengan Machine Learning untuk meningkatkan nilai produk dan layanan. Jadi, di platform Optoro ini dapat memprediksi lokasi terbaik untuk unit yang dikembalikan. Nah, setelah itu keputusan tadi itu langsung diteruskan ke gudang dan di dalam toko secara real time sehingga staf dapat menentukan penggunaan produk yang paling praktis dan efisien. Selanjutnya ada penambangan data. Jadi, IKEA ini menggunakan Big Data Analytics untuk penambangan datanya, di mana Big Data Analytics ini membantu mereka untuk memproses data yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, data di IKEA sendiri itu nggak cuma berupa informasi pribadi konsumennya aja, tapi juga ada aktivitas belanja online dalam situs mereka. Nah, data pelanggan ini yang nantinya akan diproses dan dianalisis lebih lanjut untuk mencari tahu pola dan tren di masyarakat. Jadi, seperti jenis produk apa yang paling dicari pelanggan atau apa yang mencegah pelanggan mereka menyelesaikan transaksi. Nah, itu adalah beberapa contoh teknologi yang digunakan IKEA. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai saran teknologi baru yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut akan saya jelaskan terkait saran teknologi baru yang bisa digunakan oleh IKEA. Nah, yang pertama adalah penggunaan robot di dalam gudang. Nah, penggunaan robot dalam proses pembinaan barang yang ada dalam gudang ini menjadikan pemindahan dari tempat-tempat produksi ke gudang kemudian disusun dalam ke rak-rak penyimpanan. Nah, proses ini menjadi lebih efisien karena robot nantinya akan menerima perintah secara langsung dan menjalankan tugas berdasarkan server yang akan mengendalikannya. Sehingga ketika terdapat pemindahan-pemindahan dari gudang atau dari tempat produksi ke gudang, itu akan menjadi lebih efisien dan para staf-staf pun akan lebih terbantu dengan adanya robot ini. Selanjutnya, penggunaan teknologi computer vision, deep learning algorithms, dan sensor fusion. Nah, kombinasi ketiganya ini adalah merupakan salah satu teknologi dari artificial intelligence. Nah, teknologi-teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi kapan produk diambil atau dikembalikan di rak, kemudian menghitung jumlah item yang diambil, menyimpan item ke dalam sebuah keranjang virtual, kemudian membayar item yang dibeli secara otomatis menggunakan sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana prosesnya di slide selanjutnya. Nah, penggunaan ketiga kombinasi teknologi tadi dalam IKEA dimulai dari proses pembelian yang pembeli itu datang langsung ke toko offline-nya. Nah, tetapi meskipun kita datang secara offline atau kita datang langsung ke tempatnya, kita tetap bisa menerapkan social distancing karena di sini pun kita menggunakan teknologi dalam proses pengambilan barang, proses pembayaran. Nah, di situ ketika pengunjung masuk ke toko, nanti akan diarahkan untuk memindai sebuah QR Code yang disediakan. Kemudian dilakukan login beserta pengisian identitas pelanggan dan dilakukan pemindaian wajah agar sistem dapat membaca siapa yang akan
melakukan pembelian. Nah, di sini digunakan teknologi facial recognition yang kemudian akan diolah oleh deep learning algorithm. Nah, pengambilan barang yang nantinya akan masuk ke dalam list barang dan kemudian akan dibayar tersebut, prosesnya setiap barang yang ada itu nantinya akan disertakan sebuah kode atau sebuah barcode yang nantinya bisa dideteksi oleh smartphone kita. Nah, setiap kita mengambil barang, nantinya barang tersebut akan otomatis masuk ke dalam keranjang virtual yang ada di sebuah aplikasi yang sudah kita masuki. Kemudian setelah pengambilan barang, pembayaran tidak melalui kasir lagi karena sudah ada dompet digital yang ada di dalam smartphone kita masing-masing. Jadi pembayaran bisa menggunakan dompet digital tersebut. Nah, demikian dari saran teknologi yang bisa diterapkan oleh IKEA. Begitu juga, terima kasih karena materi yang sudah kami sampaikan sudah habis. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.